Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Sandari, NIM 2310101196. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang. Sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keluarga berencana, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Makna dari ayat Al-Quran tersebut yaitu bahwa kelemahan ekonomi, kurangnya stabil kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelijensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi menjadi tanggung jawab kedua orang tua mereka. Maka disinilah peran keluarga berencana sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari masalah tersebut. Apa itu metode kontrasepsi jangka panjang? Pengertian dari metode kontrasepsi jangka panjang adalah salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda atau mengatur jarak kehamilan untuk jangka panjang dan memiliki efektivitas yang tinggi. Cara kerja dari metode kontrasepsi jangka panjang yaitu dengan menghambat pertemuan sel sperma atau sel telur sehingga tidak ada terjadi pembuahan selama jangka waktu tertentu. Keamanan dari metode kontrasepsi jangka panjang ini sudah terbukti karena berdasarkan penelitian, metode kontrasepsi jangka panjang dapat memberikan perlindungan hingga 99% terhadap kehamilan. Macam-macam metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama ada IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Metode IUD atau AKDR merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil, terbuat dari plastik yang lentur dengan lengan dari tembaga dan benang membentuk seperti huruf T yang dipasang di rongga rahim dan efektif mencegah kehamilan hingga 99,4%. Metode ini bisa dipakai 5-10 tahun tergantung dengan jenisnya. Yang kedua yaitu implan atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. AKBK atau implan adalah alat kontrasepsi yang lunak terbuat dari plastik lentur berbentuk seperti batang korek api yang ditanam di bawah kulit di area lengan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dengan efektivitas mencegah kehamilan lebih dari 99% dan dapat digunakan sampai 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu metode operasi atau kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap merupakan metode kontrasepsi dengan melakukan pembedahan dengan diberikan bius lokal atau obat anti nyeri ketika dilakukan tindakan. Nah, tindakan kontrasepsi mantap memiliki efektivitas yang tinggi, sehingga tidak mudah dikembalikan ke kondisi semula ketika menginginkan memiliki keturunan kembali.
Selanjutnya, metode ini terbagi menjadi dua, yang mana pada wanita disebut MOW atau tubektomi dan pria disebut MOP atau vasektomi. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja dari masing-masing alat kontrasepsi. Yang pertama ada IUD atau AKDR. Mekanisme kerja dari IUD atau AKDR adalah dengan menghambat kemampuan sel sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Kemudian mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu sehingga mencegah terjadinya implantasi sel telur ke dalam uterus. Selanjutnya yaitu implan atau AKBK. Mekanisme penggunaan alat kontrasepsi implan yaitu dengan melepaskan hormon progestin setiap hari sedikit demi sedikit sehingga dapat menekan ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks dan menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi serta mengurangi transportasi sperma. Selanjutnya yaitu MOW atau tubektomi. MOW atau tubektomi merupakan kontrasepsi yang dipakai dengan cara mengikat atau memotong saluran tuba falopi pada wanita, sehingga menghambat perjalanan sel telur karena saluran sel telur tertutup. Dan yang terakhir yaitu MOP atau vasektomi. Vasektomi adalah mengikat atau memotong sepanjang 0,5 cm sampai 1 cm pada bagian vas deferens, sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung spermatozoa, sehingga tidak terjadi pembuahan. Kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi. Kelebihan dari IUD atau AKDR yaitu efektivitas tinggi, dapat digunakan hingga 5-10 tahun, tidak mempengaruhi ASI, tidak perlu diingat, kesuburan cepat kembali, meningkatkan kenyamanan saat berhubungan seksual. Sementara itu, kekurangannya adalah memperbanyak darah saat menstruasi dan menimbulkan kram ketika awal pemakaian. Selanjutnya yaitu kelebihan dari implan atau AKBK. Yang pertama adalah nyaman, kedua tidak mengganggu produksi ASI, ketiga kesuburan cepat kembali, keempat cocok untuk wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen, dan yang kelima yaitu biaya pemasangan yang relatif lebih murah. Namun kekurangannya yaitu pertama perubahan pola haid, kedua sakit kepala atau pusing, ketiga perubahan mood, keempat kenaikan berat badan, dan yang kelima yaitu nyeri perut, nyeri payudara, dan juga mual. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan MOW atau tubektomi. Kelebihannya yang pertama adalah efektivitasnya lebih dari 99%. Kemudian yang kedua adalah alat kontrasepsi permanen, mudah, murah, dan juga praktis. Yang ketiga tidak mengganggu hubungan seksual. Dan yang keempat produksi ASI tidak terhambat. Kekurangannya adalah tidak menstruasi, yang kedua bekas operasi akan terasa nyeri. Selanjutnya yaitu MOP atau vasektomi. Kelebihannya yaitu efektivitas lebih dari 90%, kemudian yang kedua tidak mengganggu produksi hormon, yang ketiga mudah, murah, dan juga praktis, dan yang keempat adalah hubungan seksual tidak terganggu. Namun kekurangannya itu adalah terasa nyeri pada bekas operasi. Kelebihan metode kontrasepsi jangka panjang. Alat kontrasepsi jangka panjang memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki efektivitas yang tinggi tanpa perlu kedisiplinan tinggi dalam penggunaannya. Efek mencegah kehamilan dapat cepat dirasakan. Memiliki pemakaian yang lebih lama dibandingkan jangka pendek, dari 3 tahun pemakaian hingga seumur hidup. Tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak mempengaruhi air susu ibu atau ASI, dan tidak memiliki efek samping pada fungsi fertilitas, sehingga ketika dicabut akan cepat kembali subur dan dapat memiliki keturunan, kecuali MOW dan MOP. Kekurangan metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama,
Nyeri pada saat pemasangan, karena sebagian alat kontrasepsi jangka panjang menggunakan suatu alat yang ditanam di alat reproduksi. Kedua, pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang tidak dapat dihentikan sendiri oleh pemakaiannya, sehingga harus datang ke dokter atau tenaga medis jika ingin melepas alat kontrasepsi jangka panjang tersebut. Yang ketiga, dapat memungkinkan terjadinya ekspulsi atau alat tersebut terlepas jika tidak dipasang atau digunakan kurang sesuai dengan prosedur. Dan yang keempat yaitu, pada sebagian pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang diperlukan pembedahan minor, seperti insersi AKBK atau implan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Metode kontrasepsi jangka panjang menawarkan opsi efektif yang dapat menjamin kenyamanan bagi pasangan yang menggunakannya. Namun, dalam memilih metode kontrasepsi yang tepat, penting untuk mempertimbangkan faktor individu dan juga kesehatan pasangan, serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai alat kontrasepsi yang akan dipilih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.